Saya santri, siapa yang mengadakan hari santri? Orang pihak mereka yang jadi tugu hari santri, ya ini orangnya, Gufron. Nah, padahal kita bisa lihat bahwa di sini ada Kiai Imaduddin. Saya yakin Kiai Imaduddin tahu siapa penggagas hari santri, siapa pencetus hari santri, jelas bukan Gufron. Tapi kenapa Kiai Imaduddin diam aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini di Indonesia dirayakan atau diperingati hari santri. Namun kalian percaya nggak kalau hari santri itu penggagasnya atau pencetusnya adalah Mama Gufron? Ya jelas gak percaya lah ya. Saya juga gak percaya. Tapi ini perkataan langsung dari Mama Gufron bahwa dia mengaku sebagai pencetus hari santri. Oke, langsung aja kita lihat videonya ya. Di sini ada captionnya, Mama Gufron, pencetus hari santri dan menyelesaikan corona. Oh, dia juga ngaku sebagai orang yang menyelesaikan corona di Indonesia. Coba kita lihat dulu lah videonya. Siapa yang mengadakan hari santri? Siapa? Ayo. Bingung. Ini orangnya. Wih, ini orangnya katanya. Dengerin ya. Siapa yang mengadakan hari santri? Nih. Ayo. Bingung. Ini orangnya. Tuh kan. Ngaku sebagai pencetus hari santri. Ini dengan siapa? Gusola. Dengan saya, dengan Kiai Hasyim Muzadi. Lu waktu kejadian di mana? Di Jombang. Di Jombang. Masalah bentroknya NU, bukan bentrok. Selisih semua memuka. Siapa yang menyelesaikan? Gufron. Siapa yang menyelesaikan corona? Gufron juga. Sekarang banyak Indonesia direbutin. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya ulama Nusantara, betul nggak? Saya mah nggak ingat apa-apa. Siapa yang mengadakan? Jelas sekali nih ya pengakuan Mama Gufron bahwa dia katanya adalah pencetus hari santri. Anehnya, tidak ada satupun komunitas santri atau organisasi yang santri gitulah di Indonesia, organisasi apapun itu, yang membantah Mama Gufron. Ya, saya juga nggak tahu kenapa nggak ada yang membantah. Bahkan ketika Mama Gufron berbicara hal seperti ini di sampingnya Kiai Imaduddin pun nggak membantahnya. Coba kita lihat videonya. Ini dia videonya, saya putarkan dulu. Saya santri, siapa yang mengadakan hari santri? Orang pihak mereka yang jadi tugu hari santri, ya ini orangnya, Gufron. Nah, padahal kita bisa lihat bahwa di sini ada Kiai Imaduddin. Saya yakin Kiai Imaduddin tahu siapa penggagas hari santri, siapa pencetus hari santri, jelas bukan Gufron. Tapi kenapa Kiai Imaduddin diam aja, tidak membantah? Apakah Kiai Imaduddin menyetujui bahwa Mama Gufron adalah pencetus hari santri? Ya entahlah, coba kita lihat lagi videonya ya. Ini saya ulang lagi aja. Saya santri, siapa yang mengadakan hari santri? Orang pihak mereka yang jadi tugu hari santri, ya ini orangnya, Gufron. Nah, aku jadi tugu hari santri bahkan ya. Ayo. Jangan merasa kita ini hebat, nggak ada yang hebat. Indonesia beda apa? Pecian, sorban segala macam itu sudah lagu lama, bukan lagu sekarang. Ketawa Kiai Iman. Betul nggak? Loh, ulama Nusantara ini kelas kaliber. Ini yang saya sayangkan juga dari Kiai Imaduddin ya. Ketika kurofat dari Oknum Ba'alawi, beliau membantahnya. Beliau benar-benar ya membantah habis lah. Tapi kenapa ketika kurofat hal-hal nyeleneh dari Mama Gufron nggak pernah dibantah? Bahkan ya duduk berdua, penyimpangan itu datangnya dari manapun ya mestinya harus dibantah. Mau datangnya dari lingkaran kita atau di luar lingkaran kita, ya namanya penyimpangan tetap harus dibantah. Karena kalau tidak dibantah, orang awam akan menilai itu sebagai suatu kebenaran. Mungkin bagi kita nggak perlu dibantah lah, orang nggak mungkin percaya. Bagi kita ya berpikir nggak mungkin percaya, tapi bagi ribuan pengikut-pengikutnya Mama Gufron ya percaya-percaya aja. Malam ini tadi mau diguyur hujan, bertengkar saya dengan malaikat yang di atas. Kenapa bertengkar? Kalau kamu disuntar kasih hujan, berarti tidak cinta kasih sayang kepada Gufron, kata saya. Akhirnya
hilang tanpa terana. Alhamdulillah. Ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang sudah disebarkan oleh Mama Gufron dan dianggap kebenaran oleh pengikutnya. Ya mestinya ini tugas MUI untuk menyadarkan umat agar tidak tersesat. Tapi sampai sekarang MUI kayaknya nggak bisa menangani Mama Gufron. Dan penyimpangan Mama Gufron itu terus tersebar dan mempengaruhi banyak orang. Bahkan ya ada video Mama Gufron mengaku dikontrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditandatangani oleh malaikat katanya. Coba kita lihat ya videonya ya. Untuk besok soalnya saya pagi sekali saya sudah meluncur ke Jawa Barat. Nah iya, di sini ada Charlie ya, Charlie Setia Band. Kalau dulu namanya ST12 gitu, sekarang Setia Band. Ternyata Charlie juga muridnya atau jamaahnya Mama Gufron ya. Saya baru tahu loh ya. Yopo piye iki. Karena dikontrak oleh Allah. Nah, dikontrak. Jadi Gufron, mas kodi inna kaliyama dunia Indonesia kaliyama film Allah. Enggak apa-apa ya Allah. Allah harus tanggung jawab. Nanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-kuli inna rahmatan Indonesia, mam kuli inna kaliyama film Allah. Oh siap saya. Kalau tanda tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanda tangan terus. Charlie ketawa. Lagi. Charlie nggak bisa nahan ketawa. Lepaskan Charlie, lepaskan aja kalau mau ketawa. Seluruh malaikat, 10 malaikat, ya malaikat Jibril, makol inna kaliyama Indonesia, bakol inna rahmatan dunia, wa makol al kaliyama fil. Tanda tangan para malaikat. Tenang saya. Begitu saya ayah yang ngilo-ngilo kepada saya, malaikat maut tolong tuh. Ketawa Charlie. Masalah Muhammad. Wih, banyak ya jamaahnya. Dan ini semua percaya loh bahwa Mama Gufron itu dikontrak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditandatangani oleh malaikat, ditandatangani oleh Rasulullah. Man kazzaba alayya muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Itu jelas sekali. Dan Gufron dengan mudahnya membawa-bawa nama Rasulullah, berdusta di mana-mana. Nauzubillahi min zalik. Yang disayangkan juga ribuan jamaahnya nih percaya aja gitu. Nah, MUI ini ya tugasnya untuk mengingatkan ya. Karena semua nggak tahu bahasa malaikat dengan Gufron. Saya tinggal malaikat itu sudah ngilo-ngilo saya. Kok kenapa ngilo? Kan sudah tanda tangan. Kamu dengan MUU dengan Guf. Charlie ketawa. Loh iya. Karena apa? Nggak minta upah karena tanda tangan. Nanyakan kepada para wali. Monggo. Ke guru-guru silahkan. Karena kita harus keliling tuh lillahi ta'ala. Ikhlas ridho karena Allah. Wah, Gufron ini yang bukan-bukan. Monggo. Tanya lagi kepada malaikat maut. Ini mau diberesin atau gimana? Astagfirullah, bawa-bawa Allah, malaikat, Rasulullah semua dibawa ya untuk berdusta. Dan sekali lagi saya katakan bahwa ratusan jamaahnya ya percaya apa yang dikatakan oleh Mama Gufron. Entah ya kalau Charlie itu percaya apa enggak ya, soalnya ekspresinya ya ketawa gitu loh. Lihat nih ekspresinya Charlie ketawa. Oke, cukup ya videonya. Dulu waktu Mama Gufron benar-benar viral, MUI itu janji mau menyelesaikan persoalan Mama Gufron ini, tapi sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya sudah, kembalikan aja kepada diri kita. Allah telah membuka semuanya kepada kita, mana kelompok yang penuh dengan kurofat, penuh dengan halu, mana kelompok yang benar-benar menegakkan tauhid, menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Renungi baik-baik, apakah kalian rela sisa hidup kalian dihabiskan dengan mengikuti kelompok yang penuh halu, kurofat, aneh-aneh seperti itu. Oh ya, masalah pencetus hari santri ya kalian bisa baca sendirilah di Google, itu udah jelas banget bukan Mama Gufron teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.